Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha al-aziz hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita sudah masuk tema subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini ada 4 ya. Nah, ini materinya. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama itu menjelaskan contoh keberagaman di sekolah, makna Bhinneka Tunggal Ika dalam perilaku sehari-hari, manfaat keberagaman sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika. Coba dibuka bukunya halaman 78. Jika kamu dapat berpetualang ke seluruh tempat di Indonesia, tempat manakah yang ingin kamu kunjungi? Apa yang kamu ketahui dari tempat tersebut? Nah, ceritakan ya. Di sini keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya. Banyak tempat-tempat indah yang dapat dikunjungi sebagai tujuan wisata. Ada daerah pegunungan, ada juga daerah pantai. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Ketika berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, akan kita jumpai budaya daerah tersebut. Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan daerah, seperti tari daerah, alat musik daerah tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Beragam kebudayaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki keberagaman suku, bangsa, dan bahasa daerah. Keberagaman suku, bangsa, dan bahasa daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setiap daerah bisa berbeda dengan daerah lain. Perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan karena bangsa Indonesia tetap bersatu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Seperti contohnya kita di sekolah ya. Dalam satu kelas kita aja terdiri dari berbagai macam suku ya. Mempunyai bahasa yang berbeda-beda, mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, walaupun kita memiliki perbedaan tersebut ya, tapi itu adalah kekayaan Indonesia ya. Kita tetap bersatu ya. Tidak menimbulkan perpecahan, maka kita harus saling menghargai, menghormati agar kita tetap saling bersatu ya. Di halaman 84, keindahan alam Indonesia merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berbagai daerah yang memiliki keindahan alam juga memiliki budaya yang beragam. Keberagaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Selain itu, Indonesia juga terdapat keberagaman agama. Meskipun terdapat keberagaman perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Hal itu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa sih? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara.
Garuda Pancasila. Ingatlah pelajaran yang telah lalu, di mana letak semboyan tersebut pada lambang negara Indonesia. Ada di mana? Ada di itu ya, dicengkram oleh kaki burung Garuda kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Selanjutnya halaman 89. Pengunjung di rumah makan enak beragam. Ada orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Mereka juga berasal dari berbagai daerah. Hal itu terlihat dari bahasa daerah yang mereka gunakan. Kita sudah mempelajari keberagaman agama keberagaman ada di Indonesia. Keberagaman suku bangsa, bahasa, dan budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia harus menjaga kerukunan agar tetap kuat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara menjaga kerukunan adalah dengan saling menghargai. Menghargai perbedaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya apa aja? Contohnya pakaian adat daerahmu sungguh indah. Nah, itu kan menghargai pakaian adat daerah lain ya. Wah, makanan khas di daerahmu unik dan juga enak ya gitu. Jadi adalah contoh cara menghargai perbedaan antar sesama kita. Coba tanya kepada teman-teman di kelasmu tentang keberagaman makanan khas daerah mereka. Bisa kita lakukan nanti ya. Oke, selanjutnya menjelaskan makna rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk tempat. Ya. Di sini ada halaman 80. Apakah kamu sudah bisa bermain kucing dan tikus? Kamu dapat melakukan permainan setelah membaca petunjuk langkah-langkah yang diuraikan. Petunjuk yang terdapat di jalan raya dalam bentuk rambu lalu lintas. Ini pertama, jika ingin pergi ke kota harus mengambil jalan lurus. Jika ingin ke daerah Pancoran kita harus belok ke kanan. Jika ingin menuju ke Kebayoran Lama kita harus belok ke kiri. Panahnya kita melihat panah ya. Panah ke depan lurus berarti lurus ke depan. Ke kanan berarti belok kanan. Ke kiri berarti ke kiri ya. Beloknya ke kiri. Petunjuk jarak dari tempat rambu ke Tomohon adalah 3 km. Sementara jarak ke Tonando sejauh 15 km. Untuk jalan tol Jagorawi yaitu ke arah kanan dengan jarak 10 km. Coba tentukan rambu-rambu di bawah ini. Nah ini kayak tadi ya. Berarti kalau mau ke Parung, Depok, Bogor lurus. Kalau mau terminal Pondok Cabe belok kiri. Berarti kalau mau ke arah Kota Street 3 km lagi. Nah ini seperti ya. Selanjutnya ada di halaman 82. Nih di sini ada rambu-rambunya nih, apa aja nih? Ada ikuti jalan ini, 5 langkah, ada surat, kembali ke tempat semula, perkemahan. Ini rambu-rambu ketika ada sebagai anggota pramuka ya, ketika kita mengikuti kemah. Nah, ini ada rambu-rambu lalu lintas. Sebelum kita sudah mempelajari ya rambu-rambu larangan, perintah, dan petunjuk arah. Selain rambu tersebut terdapat rambu petunjuk tempat. Contoh rambu tersebut. Petunjuk tempat antara lain sebagai berikut. Rumah sakit, tempat parkir, SPBU, rumah makan ya. Mempraktekkan gerak secara lincah dalam bermain tradisional ya, bisa dibaca ya sayang ya. So, menuliskan informasi dari diagram data. Nah, bisa dilihat ya. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Berikut adalah contoh diagram batang.
Diagram batang dibagi menjadi dua. Ada diagram batang vertikal dan ada diagram batang horizontal. Sebelum membuat diagram batang, buatlah tabel datanya terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh tabel data peserta ekstrakurikuler kelas 3A. Data yang termuat dalam tabel ini adalah data ekstrakurikuler kelas 3A. Yang menyukai sepak bola berjumlah 8. Yang menyukai bola voli berjumlah 5. Yang menyukai bulu tangkis berjumlah 3. Yang menyukai tari tradisional berjumlah 7. Yang menyukai pramuka berjumlah 15. Total keseluruhan peserta didik kelas 3A berjumlah 38. Mari kita buat diagram batangnya. Yang pertama kita buat diagram batang vertikal. Berikut ini adalah contoh diagram vertikal dari data yang kita buat. Untuk yang menyamping ke sebelah kanan adalah data yang dicari. Untuk yang ke atas adalah jumlah data yang kita dapatkan. Berikut ini adalah diagram batang horizontal. Sama dengan diagram vertikal, hanya bentuknya yang berbeda. Untuk yang ke atas adalah data yang kita cari. Dan untuk yang menyamping ke sebelah kanan adalah jumlah data yang kita temukan. Seperti itu ya sayang ya caranya ya. Oke, alhamdulillah ya materi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat difahami ya sayang ya. Pesan saja suatu lima waktu mengaji umi menghormati orang tua. Hari ini tugasnya ada di halaman ada di halaman 90 ya. Tugasnya halaman 90. Bisa dikumpulkan ke Ustaz ya sayang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.